Nah, aku tuh lagi baca buku ini, Maybe Someday, mungkin suatu hari, yang ditulis oleh Colleen Hoover. Ini aku simpen di sini karena tadi pas waktu lagi online tuh di sini pas ngajar, aku tuh sempet baca gitu loh pas lagi istirahat. Tapi cuman beberapa halaman, kayaknya cuman 2 halaman. Nah, sekarang tuh aku ada di halaman 136. Kayaknya aku bakal baca deh sekarang sebentar. Oke, let's go. Buat yang belum tahu buku ini tuh ceritanya tentang apa, jadi sejauh ini yang aku dapetin ini tuh bercerita tentang Sydney, seorang cewek yang dia tuh baru nemuin kalau ternyata pacarnya itu tuh selingkuh sama roommate-nya. Nah, setelah itu dia tuh jadi pindah apartemen gitu, tapi pindahnya ke depan apartemennya, ke apartemennya si Rich. Rich ini tuh seorang cowok yang baru dikenalnya beberapa hari karena dia tuh gak sengaja sering dengerin si Rich ini main gitar di balkon. Dan ternyata ketika dia pindah tuh ke apartemennya Rich, dia tuh baru tahu kalau ternyata si Rich ini tuh gak bisa ngedenger bunyi, gak bisa ngedenger suara. Jadi dia tuh tunarungu. Iya ya, tunarungu ya, atau bicara, tunarungu kayaknya. Dan disitu menurut aku menarik banget sih gimana cerita si Sydney itu jadi orang yang nulis lirik buat lagu-lagu yang diciptain sama Rich. Jadi seru banget sejauh ini ya, seru banget. Chemistry-nya tuh dapat banget, kayak seru aja gitu. Kayak pernah gak sih dulu waktu masih kecil atau masih SMP atau masih SMA kayak sering ngebayang-bayangin kalau misalkan kayaknya rame ya kita satu kosan bareng tuh semuanya, bestie-bestie semua. Nah, isinya tuh kayak gitulah. Jadi ada di apartemen itu ada 4 orang dengan Sydney, dan mereka tuh chemistry-nya dapat banget. Aku seneng banget, terutama interaksi Sydney sama Rich yang pakai SMS gitu, pakai chat. Jadi mereka tuh ngobrolnya via chat dan tapinya tuh rame banget gitu loh. Terus awalnya dari halaman 1 sampai 100-an tuh belum terlalu kelihatan sih romance antara Rich sama Sydney, karena di sini kan Richnya juga punya pacar tuh. Jadi kayak aku tidak begitu berharap ada bumbu-bumbu romance di antara mereka, karena ya ini sama aja dong. Kalau misalkan Sydney sama Rich nanti sama aja dong, perselingkuhan lagi kan males gitu ya. Tapi ketika aku baca tadi ada mulai muncul salting-saltingnya Sydney sih di sini. Tapi ya kita lihat saja. Mari kita baca, jangan banyak ngomong. Oke, baca dulu, oke? Sekarang jam 10.22 tanggal 2 Maret. Terus masih ada sekitar 23 menitan sebelum aku masuk ke kelas. Sebelum aku ngajar, aku bakalan bikin video dulu aja gitu, daripada aku main HP terus kan bosen tuh. Jadinya aku bakal lanjutin lagi novel ini, Maybe Someday. But first coffee dari aku yang tidak begitu sering minum kopi. Tapi tiba-tiba pengen. Oke, selamat membaca. Sekarang sudah 10.34, jadi kurang lebih aku baca cuman 12 menitan, tapi kayaknya cukup dulu soalnya aku mau siap-siap buat kelas. Tapi aku mau cerita dulu deh. Jadi aku udah sampai di halaman 160, terus ngerasa kayak ternyata si Sydney tuh udah mulai merasakan sesuatu lah gitu ya, sudah salting ke si Rich. Tapi si Rich ini nganggapnya ya enggak gitu, cuman ya udah dia cuma teman buat bikin lirik doang gitu. Sedangkan si Sydney malah ngerasa kayak bisa aja loh waktu pas lagi mereka bikin lirik tuh dia gimana gitu kan. Terus si Sydney juga baru tahu kalau ternyata si Rich itu punya pacar gitu kan. Jadi di situ dia ngerasa kayak dia nggak mau jadi Tori, atau dia nggak mau jadi roommate-nya yang dulu yang berselingkuh dengan pacarnya gitu kan. Terus tapinya
si Rich kayak bilang nggak akan, Cina, aku nggak akan mungkin berselingkuh dari Maggie. Maggie itu nama pacarnya Rich. Dan Warren, aku tuh sedikit bingung dengan Warren. Apakah ada sesuatu antara Warren dan Rich? Maksudnya sesuatu yang lebih dari sekedar teman gitu. Atau ada sesuatu Warren dengan Sydney, atau mungkin misalkan Warren suka sama Sydney gitu. Gak ngerti juga sih, cuman ya sejauh ini aku suka aja sih. Chemistry dapat banget, aku seneng banget bacanya. Apakah akan cepat? Kayaknya iya deh. Apakah kamu sudah menonton video? Apakah kamu sudah membaca buku ini? Maybe someday. Covernya rada gimana gitu ya, tapi isinya nggak seperti itu kok. Ya udah, aku mau siap-siap buat ngajar. Hello, hi, it's me again, Nada di sini. Jadi sekarang tuh aku mau collab gitu loh sama Kak Krisan, sama Kak Rachel, sama ada satu lagi Bookstagrammer. Kita bakalan ngomongin novel Jane Eyre. Dan jujur li aku udah sedikit lupa gitu loh bukunya tentang apa, siapa karakter favorit aku dan lain-lain. But let's see ya gimana nanti, semoga tidak canggung. Amin. Ini guys. Selamat datang di acara live discussion buku Jane Eyre malam ini bersama aku, Rachel, Opat, dan Nada. Oke, halo semuanya. Kenalin, aku Nada dari channel Meila Nada. Di sini seneng banget karena diajakin collab nih sama Kak Krisan, sama Kak Rachel juga, barengan sama Kak Opat nih, kenalan baru. Wow, rame banget diskusinya. Gak kerasa hampir 1,5 jam. Terus kayak dapat banyak insight juga dari teman-teman yang lain, dari Kak Rachel, dari Kak Krisan, sama Kak Opat juga. Nah, kalau misalnya kamu penasaran nih kita ngomongin apa aja tuh selama hampir 1,5 jam, kamu bisa cek di channelnya Kak Krisan. Nanti aku bakalan simpen juga linknya di deskripsi video ini. Jadi kamu bisa langsung klik dan nonton siaran ulangnya. Itu rame banget sih kalau kataku. Oke, karena sudah malam juga, sudah jam 9:30, kayaknya aku pengennya sih baca manhwa ya. Atau aku lagi suka banget baca manhwa. Jadinya aku gak akan lanjut dulu novel ini, cuman update time. Tadi aku tuh kan habis dari bank, sambil nunggu tuh aku baca pakai Gramedia digital. Jadi aku baca di e-reader dan sampai ke halaman 210. Sampai sini sih masih suka dengan bukunya, dan gemes juga sih antara si Sydney sama si Rich itu, kayak mereka tuh saling tertarik tapi mereka tuh benar-benar menahan diri banget untuk tidak melakukan hal yang akan mereka sesali gitu nantinya. Dan itu lumayan bikin frustasi, greget, karena ya kenapa susah gitu. Dan bikin penasaran juga bagian ini. Jadi si Rich itu udah beberapa kali bilang kalau dia nggak akan mungkin ninggalin si Maggie, mau apapun alasannya, mau apapun keadaannya, dia tuh nggak akan bisa ninggalin Maggie. Dan aku jadi penasaran banget gitu kan, emangnya ada apa dengan Maggie dan Rich gitu. Kayaknya si Maggie tuh punya hutang budi, si Rich itu punya hutang budi ke si Maggie. Jadi si Maggie pernah menyelamatkan hidupnya atau apa mungkin, yang bikin si Rich itu bener-bener ngerasa kalau misalkan dia ninggalin Maggie ya udah gitu, dia tuh nggak akan bisa membalas budinya Maggie. Gimana ya, ngerti gak sih ya gitu. Jadi aku benar-benar penasaran banget, ingin tahu ada cerita apa sih si Maggie ini tuh. Dan ya aku jadi penasaran di situ. Sama si Maggie tuh mulai ngerasa cemburu gitu loh sama hadirnya si Sydney di apartemennya si Rich itu, karena aku pun sebagai pembaca ngerasa ini Rich kok kayak bener-bener apa ya. Jadi tuh mereka lagi mau rencanain ulang tahunnya Warren gitu, apa ulang tahunnya si adiknya si Rich. Terus kan biasanya harusnya yang ngelola atau ngatur-ngatur atau ngerencanain sesuatu itu kan ya Rich sama si Maggie, tapi si Rich itu ngechat si Sydney bilang
aku udah nyiapin ini sama si Sydney, ngechat si Maggie bilang aku udah ngurusin ini sama si Sydney, soalnya si Sydney bilang bla 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 bla, aku udah gini sama Sydney, lalala. Aku aja sebagai pembaca kayak ini Maggie kayak orang ketiga gak sih? Kesian banget, makanya gemes gitu aku tuh. Kenapa nggak putus aja terus sama Sydney gitu kan. Cuman ya itu, aku belum tahu ceritanya Maggie, jadi belum bisa mengambil keputusan apakah sebenarnya mending Rich putus aja atau Rich lanjut aja gitu sama Maggie. Menurut kamu gimana? Apakah kamu sudah membaca buku ini? Kasih tahu aku di kolom komentar. Nanti kita ketemu lagi ya. Hai, update time. Di sini sekarang aku udah ada di halaman 316. Nah, terus kan aku sempat bilang tuh kalau aku tuh penasaran banget sama ceritanya Maggie. Ada apakah Maggie gitu kan dengan Rich. Terus ternyata setelah di halaman 316 ini aku jadi tahu kenyataannya ada apa dengan Maggie. Ini aku kasih tahu atau enggak ya. Cuman tebakan aku itu salah dan jadinya jatuhnya tuh kayak plotnya tuh rada mainstream gitu gak sih? Maksudnya aku pernah juga baca yang kayak gini, si cowoknya tuh gak bisa ninggalin si cewek itu karena si cewek itu tuh punya penyakit yang mematikan, dan rata-rata orang yang berpenyakit seperti itu tuh mati muda gitu, tidak nyampe ke umur 30-an gitu kan. Jadi rata-rata meninggalnya 30 awal atau 30 akhir. Terus aku kan jadi berpikir gitu ya, kan bisa kelihatan banget gitu di novel ini tuh kalau si Sydney sama si Rich itu bener-bener saling tertarik, saling suka gitu kan. Terus gara-gara itu aku tuh jadi berpikir kayak kenapa Sydney nggak nungguin aja sampai Maggie meninggal. Oh my god, jahat banget ya gitu loh. Tapi aku langsung tertampar oleh kata-katanya Warren. Dia tuh bilang kayak gini nih ya, ada di halaman 307, kata itu gini, jadi tuh si Sydney nemuin Maggie tuh lagi kumat lah ya istilahnya. Terus dia yang ngasih tahu Rich sama Warren kalau si Maggie tuh kumat. Terus mereka ke rumah sakit, dan dari situ dia jadi tahu oh ternyata si Maggie tuh punya penyakit. Nah, pas waktu dia pulang sama Warren, si Warren tuh ceritain semuanya tentang si Maggie ini, hubungannya Maggie dengan Rich. Terus juga ada plot twist juga sih, kalau menurut aku ini plot twist yang ternyata tuh dulu sebelum Maggie pacaran sama Rich, Maggie tuh pacaran dulu sama Warren gitu. Kayak, hah? Oke, gitu kan. Terus yang ngasih tahu gitu. Nah, tiba-tiba nih si Warren tuh ngomong, katanya gini, nah maafkan aku jika ini terdengar kejam, tapi aku tidak ingin kau mencamkan ke kepalamu pemikiran bahwa cintamu pada Rich cukup kuat untuk membuatmu menunggu hingga Maggie meninggal. Karena Maggie tidak sekarat Sydney, Maggie masih hidup. Dia akan bertahan jauh lebih lama daripada lama hati Rich menyukaimu. Terus kayak, aduh Warren, bener banget sih, itu bener-bener kayak gitu loh. Terus jadinya kesian gitu loh sama Sydney. Ya gimana ya, bingung juga, mana si Rich sama si Maggie itu kan pacarannya udah lama, dan Rich juga masih gak bisa gitu buat ninggalin si Maggie. Sesukanya apa dia sama Sydney, daripada kehilangan dua-duanya, dia lebih milih buat milih Maggie karena dia udah kenal Maggie dari lama gitu kan, udah pacaran juga. Terus selain itu ada juga bagian yang aku tuh pas bacanya langsung yes banget, itu ketika Rich nulis di telapak tangannya si Sydney, kau harus pindah. Kayak aduh, sakit banget gitu loh. Terus juga ada adegan yang si Warren, jadi si Warren tuh kayak yang tiba-tiba marah gitu ke si Sydney waktu pas Maggie lagi kumat. Kayak dia nggak ngebolehin si Sydney buat ikut ke rumah sakit karena dia pikir Sydney tuh ya bukan khawatir ke Maggie tapi khawatir ke Rich gitu loh. Pokoknya dia tuh nggak suka dengan fakta kalau si Rich sama si Sydney tuh saling suka gitu. Nah, terus pas waktu nyampe rumah tuh kan masih marah-marah tuh si Warren, dan marahnya dia tuh kayak kasar banget itu loh, kayak aku pengen mengeluarkan kata-kata yang tidak seharusnya dikeluarkan, jadi aku tahan aja ya. Pokoknya dia tuh bilang kayak dia tuh nanya apakah kamu mencari orang untuk menidurimu gitu lah ya, kayak kalau misalkan iya Cina, aku bisa menidurimu sekarang juga Cina, sampai kamu melupakan keinginanmu untuk tidur bersama Rich. Terus kayak si Siti langsung nonjok gitu kan. Bener-bener sakit banget sih, dia langsung nangis, dan aku aja pas baca kayak aduh Warren sebel banget. Aduh, seneng banget aku baca buku ini karena ya kayak bisa masuk gitu loh ke ceritanya. Jadi oke, mari kita baca lagi. Kurang lebih 100 halaman lagi. Apakah bisa selesai malam ini? Let's see ya.
masuk ke konflik utamanya. Jadi hal yang aku takutin tapi aku tahu pasti akan terjadi sudah terjadi. Jadi si Maggie itu udah tahu kalau ternyata si Sydney sama si Rich itu saling suka. Dia tahu dari laptopnya si Rich, jadi lihat chatnya si Rich sama Sydney. Terus ya gitu lah ya, si Rich nyuruh si Sydney buat langsung pindah hari itu juga. Udah kayak gitu, si Maggie marah, dia butuh beberapa hari buat mencerna semua yang dia lihat, terus ngajak putus intinya gitu kan ke si Rich. Udah 5 tahun bareng sama Rich, tapi aduh, aku bingung gitu loh. Di satu sisi kalau misalkan aku jadi Maggie, ya sakit juga gitu, kayak dikhianatin. Gak mungkin lah bisa tahan itu ngeliat pacar ternyata punya perasaan gitu kan ke orang lain. Makanya pas pertama kali ketemu sama si Rich lagi nih, setelah dia berhari-hari 3 hari mikir, yang pertama kali ditanyain tuh kan, apakah kamu mencintainya gitu. Ya gimana ya, kayak percuma gitu kalau misalkan dilanjutin juga kalau misalkan ya pasangan kita tuh udah cinta sama orang lain gitu. Walaupun si Rich ini kan ngakunya kan cinta juga gitu sama si Maggie. Terus ya jadi kayak kasihan gitu loh ke Maggie. Ya gimana ya, udah sama dia sakit, pacarnya kayak gitu. Tapi di satu sisi aku juga kasihan sama Sydney dan Rich juga gitu. Jadi bingung, baca buku ini bingung banget. Aduh, aku galau. Ini bukunya keren banget sih. Aku sudah lama tidak merasakan sensasi seperti ini, galau karena suatu buku. Ini aku bingung. Udah deh, baca lagi aja ya, sedikit lagi juga, segini lagi. Tadi kan aku bilang aku bingung ya. Terus setelah baca terus, aku gak suka sama Rich. Aku gak bisa, aku sampai gak bisa ngomong, sampai speechless. Jadi kan si Rich putus tuh sama Maggie setelah dia ngusir atau dia nyuruh pindah si Sydney dari apartemennya saat itu juga. Sydney kan pindah tuh ke apartemennya yang baru berapa hari, kayaknya baru 4 harian gitu. Si Richnya tuh kayak maksa ke si Warren buat ngasih tahu alamatnya si Sydney. Setelah berhasil dapat alamat Sydney, dia langsung pergi ke apartemennya Sydney. Terus kayak aduh gak suka. Bentar, maaf, aku terlalu emosional nih sekarang. Cuma aku gak suka caranya. Kayak dia tuh udah pasti gak dapetin Maggie, terus dia langsung gas ke Sydney, seakan-akan ingin bareng Sydney gitu. Tapi pas satu Sydney tanya, gimana kalau saat ini Maggie SMS kamu dan bilang kalau keputusannya itu salah, si Rich gak bisa ngejawab gitu. Maksudnya dia malah bilang kalau pertanyaan itu tidak adil, padahal dia sendiri melakukan sesuatu hal yang bikin keadaan yang mereka lagi lakukan itu tuh nggak adil juga gitu buat si Sydney. Si Sydney juga tahu, dia juga bilang kayak gitu kan. Tapi si Rich tuh kayak maksa ya Sydney biar mau sama dia gitu. Cuman aku nggak suka. Terus ya gimana ya, aku nggak pengen melanjutin lagi, aku males bacanya. Tapi kayak kagok gitu nggak sih? Sedikit lagi, udah sedikit lagi kita baca ya. Baru juga beberapa halaman, terus aku dilihatkan dengan tulisannya Rich di buku catatannya Sydney gitu, yang dia ngejelasin, kayaknya ya dia mau ngejelasin betapa dia tuh mencintai Sydney gitu lah ya. Wow, panjang banget lagi sampai kesini. Cuman respect aku udah nggak ada nih buat Rich. Kayak dia tuh terlalu cepat banget gitu move on-nya, kayak aneh untuk ukuran yang dia bilang dia gak akan bisa ninggalin Maggie bla bla bla. 5 tahun men masalahnya, dan ini gak nyampe seminggu udah ngejar cewek lain gitu. Males. Oh, ternyata udah 3 minggu, ternyata 3 minggu hubungan 5 tahun berakhir 3 minggu gitu ya, move on-nya mantap.
Terus tiba-tiba nih si Rich tampil dengan bandnya, yang dia tuh dulu cerita kalau dia merasa menjadi beban di bandnya, jadi dia nggak mau masuk, nggak mau tampil dengan bandnya itu. Terus demi mengejutkan Sydney, malam ini dia spesial bermain gitar untuk bandnya dan tampil di hadapan Sydney, dan mereka saling menyatakan perasaannya masing-masing. Aku sangat mencintaimu, aku yang lebih dulu mencintaimu. Heleh, astagfirullahaladzim. Nada, ini hanya cerita fiksi yang dibuat untuk menghibur seseorang. Ya, ini cerita fiksi, tokohnya tidak nyata, ceritanya hanya hayalan. Tapi kenapa aku kesal sekali? So, aku udah selesai baca novel ini. Lumayan tebal, 400 halaman. Ini sangat jujur, pas awal-awal bacaan itu tuh bener-bener kayak, wah aku bisa nih ngasih 5 bintang gitu kan. Aku suka chemistry-nya, aku suka jalan ceritanya gitu kan. Ya semenjak klimaks ya bisa dibilang, langsung jatuh banget nih, terutama ke si Rich dan Sydney. Nggak suka aja. Tadi itu aku sudah curhat. Jadi keputusan akhirnya mungkin aku bakalan kasih 3,5 bintang untuk novel ini. Dan apakah aku akan membaca? Maybe not. Jawabannya ya mungkin sama seperti judulnya, maybe not. Kayaknya enggak, tapi sayang. Aku penasaran, aku pengen melihat mereka putus. Jahat gak sih? Secara tidak langsung mereka tuh selingkuh, dan setelah putus dengan pacar yang aslinya, mereka melanjutkan perselingkuhan itu, malah sampai membuat mereka jadi official pacaran gitu ya. Dan itu enggak banget cuy. Ditambah caranya Rich dan sikapnya si Sydney juga, mereka sama-sama nyebelin gak sih? Maksudnya si Rich kayak gitu, si Sydney juga kayak gitu lagi. Ya mungkin mereka saling cinta, tapi aku bacanya nggak cinta. Sebel aku. Ya daripada misuh-misuh terus, jadi aku stop di sini videonya ya. Ya terima kasih sudah menonton sampai detik ini. Kita ketemu di video yang lainnya. Dadah.